such a new messiah, cause your theories catch fire. Saya melihat kamu persiapan saat ujian. Aku tidak tahu bahwa aku hanya ingin mendapatkan nilai terbaik. Nilai yang baik tidak harus diperoleh dengan cara kecurangan. Apa yang membuat kamu curang? Aku juga tekanan dari orang tua dan teman-teman untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Aku tidak ingin mengecewakan mereka. Aku mengerti, tapi kecurangan bukan solusi. Aku akan membantumu mencari cara untuk meningkatkan nilai tanpa melakukan kecurangan. Mari kita buat rencana untuk meningkatkan nilai kamu. Aku akan membantumu belajar dan memberikan tips untuk meningkatkan prestasi. Terima kasih, Bu. Aku tidak akan melakukan kecurangan lagi. Aku percaya padamu, Tina. Kita mulai dari awal dan belajar sama-sama untuk capai tujuanmu ya. Ya baik, Bu. Aku siap. Saya boleh wawancara Bapak? Boleh. Saya mau tanya, gimana sih cara mencegah murid untuk mencontek? Oke. Mencegahnya pertama ya sistemnya. Pas ujian kan ya? Iya. Ketika ujian itu hindari sebetulnya menggunakan handphone yang pertama. Jadi balik lagi ke zaman dahulu kala, yaitu adalah menggunakan paper atau kertas. Jadi di atas meja hanya soal dan alat tulis aja. Nah kalau misalkan seperti zaman sekarang nih kita pakai gadget dan sebagainya, itu sebenarnya bagus karena kita mengikuti teknologi yang semakin maju. Cuman kekurangannya adalah nanti anak bisa browsing ya jawaban-jawaban dari Google atau dari ChatGPT atau segala macam lah pokoknya ya. Ada Cici tuh yang iPhone segala macam, jadi sehingga anak itu bukan yang belajar tapi mencari cara untuk mencontek gitu. Jadi saran Bapak untuk mencegahnya adalah kita balik lagi ke zaman dahulu kala, yaitu menggunakan paper atau kertas gitu ya. Misi Pak, saya mau nanya nih. Ya. Apa itu menyebabkan siswa menyontek? Nah, penyebab siswa menyontek itu satu karena kurang percaya diri, yang kedua ya tidak belajar, ya. Terus selama pembelajaran tuh tidak memperhatikan atau ada aja juga tidur. Banyak sih penyebabnya, pasti gara-gara begadang dan sebagainya, main game terus, sehingga pas pembelajaran dia lupa tuh tentang pembelajaran yang apa dia pelajari, sehingga ketika mengerjakan soal karena dia tidak menghafal dan tidak tahu apa-apa, maka dia pasti ke temennya lah atau mempersiapkan catatan-catatan kecil lah. Itu yang menyebabkan siswa-siswa pasti nyontek tuh kayak gitu. Jelas Pak. Ya. Saya juga mau nanya Pak, Ya. gimana sih solusi cara mencegah agar siswa tidak menyontek? Ya, yang pertama sebenarnya jam malamnya dikurangin. Itu yang pertama ya. Gamesnya dikurangin juga. Jadi ada batasnya tuh ketika di hari Senin sampai Jumat kan kita pembelajaran. Kita tuh harus fokusnya, pikiran kita tuh fokusnya ke pembelajaran, sehingga apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru itu nempel di otak kita nih gitu ya. Jadi sehingga kita tuh mengerti apa yang diajari. Yang kedua, sistem ujiannya. Sistem ujiannya kalau misalkan zaman sekarang kan gadgetnya bagus-bagus nih, canggih-canggih gitu ya, karena kita mengikuti teknologi zaman sekarang. Sehingga anak pun lebih pintar sebenarnya dalam mencari contekan lah, dalam mencari catatan-catatan kecil lah dan sebagainya. Nah, harusnya solusinya tuh baik lagi ke zaman dahulu kala, yaitu adalah menggunakan paper. Paper itu jadi anak tidak ada tuh di meja alat bantu untuk mencari informasi, tapi di atas meja cuman ada kertas ujian dan pensil atau pulpen, alat tulis lah maksudnya ya. Sehingga tidak ada tuh bisa tengok kanan, tengok kiri, terus dia pasti berpikir sekemampuannya dia gitu. Makanya kalau nggak belajar pasti nggak bisa ngerjain.